Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo, kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Episode kali ini kita akan mengawalinya dengan tausiah terkait dengan hal-hal yang menyeramkan seperti wajahmu. Kenapa saya ngomong yang menyeramkan? Karena kita akan berbicara tentang hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Nah, kalau kemudian kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat kedua. Di ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lah, gaib itu apa gitu? Gaib itu tentunya yang tidak nampak. Kalau ngomong gaib secara keseluruhan, angin tuh gaib apa enggak? Ya gaib enggak kelihatan kok. Saya mau tanya sama kalian, gaib itu warnanya kok gaib? Angin itu warnanya apa? Enggak tahu, saya tahu. Angin itu warnanya merah. Buktinya apa? Kalau ada orang masuk angin dikerok warnanya makanya kalau dikerok, kalau masuk angin gitu loh, masuk angin. Nah, beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan. Al-Baqarah ayat 3. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa salah satu sifat dari seorang mukmin itu percaya dengan yang gaib. Ibnu Jarir atau Bari dan Ar-Rabi bin Anas dan juga Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa termasuk bentuk keimanan terhadap hal yang gaib sebagaimana keyakinan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Paling khusus yang tidak ada seorang makhluk pun dapat menyamainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun." Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh dia. Silakan Mas. Nah, kamu kok menerjemahkan? Dengar adzan aja panas, panas, panas. Katakanlah hai Muhammad, tiada siapapun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Jadi yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Kita hanya wajib mengimaninya. Kita hanya wajib untuk beriman kepadanya. Jangankan yang kayak surga, neraka, jin, wong jodoh kamu saja gaib kok. Kenapa nggak kelihatan kok? Santai saja. Sejumlah-jumlahnya kamu akan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ya. Nah, ngomongin soal hal-hal yang berbau gaib ataupun metode pengobatan secara spiritual, saya akan mengundang orang-orang yang expert di bidang ini, orang-orang yang fokus di bidang ini. Sesuai dengan tema kita malam ini, apa? Ada apa dengan dunia lain? Wah. Serem kan? Langsung saja kita panggilkan Panglima Langit dan Ratna Listi. Mereka berdua datang kok lagunya kayak gitu loh. Tapi ya apa sih, karena kan lagunya kayak yang datang orang gagah gitu loh. Coba kalau mereka yang datang, la ilaha. Panglima sehat? Ya Gus, ya, alhamdulillah Gus. Barana sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Saya kok penasaran, Panglima Langit itu nama aslinya siapa sih? Kalau nama asli saya itu Teguh Rizal. Siapa? Teguh Rizal. Teguh Rizal. Ya. Teguh Rizal. Sejak kapan dipanggil Panglima Langit? Wah, itu 3 tahun inilah ya. Tahun ini ya? 3 tahun ini Gus. Buka klinik pengobatan spiritual Gus. Oh, nama yang viral itu ya? Nama yang viral. Kalau nama Mbak Ralis itu nggak diganti siapa gitu? Oh enggak. Oh, apa kan Dedes, kan kemana atau kemana gitu? Nah, kalau saya lihat di YouTube nih, Panglima dan Ratna ini kan akan membuka praktik pengobatan untuk penyakit yang sifatnya gaib, ya kan? Saya pernah beberapa kali lihat YouTube kalian. Sobat Kepo barangkali penasaran seperti apa pengobatannya? Yuk kita lihat sama-sama tayangannya.
Nah, kalau lihat dari tadi itu, tayangan yang memperlihatkan tentang kalian berdua ini menarik banget, tayangan ini kan. Metode pengobatan dengan ruqyah atau seperti apa sih? Mungkin Bang Nima bisa menjelaskan. Ya. Kok tadi ada teriak-teriak seperti itu, kayaknya janda tadi itu ya. Gus Miftah. Itu gimana pengobatannya, Bang Nima? Ya, kalau pertanyaannya ruqyah atau bukan gitu ya. Oke. Saya nggak bisa jawab itu ruqyah atau bukan. Tapi yang jelas yang saya bacakan itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi doa-doa yang saya lantunkan di situ adalah salah satunya doa-doa Nurun Nurbuah dan Al-Fatihah. Ada doa nurbuat juga? Ada. Oh. Dan ada beberapa doa-doa lainnya gitu ya yang saya Oh, bacakan. Nabi gitu ya. Sulaiman, ya. Jadi kalau pertanyaan nanti saya bilang ruqyah, kok nggak sama dengan yang dibaca-bacakan sama ahli-ahli ruqyah? Nanti jadinya Jadi kontroversi juga kan Gus. Oke. Tapi yang jelas kalau Yang jelas, pertanyaannya itu ciri khasnya ayat yang dibaca pun itu dari Panglima ya. ya, jadi intinya saya mengobati dengan membaca ayat suci Al-Quran aja. ditambah Selawat, lagi membaca Al-Fatihah, dan doa-doa lainnya. Dari buku Mujarobat itu kalau kalian ingin tahu, itu doa nurbuat itu salah satunya. Iya. Kalau memang dibaca dengan baik dan benar, Iya. itu bisa mengusir jin, mengusir setan. Betul. Termasuk bahkan khasiatnya itu dibacakan ke jaya atau kunir bisa jadi emas. ya kalau boleh saya tambahkan Gus, Panglima membacakan doa-doa dari Al-Quran ditambah dengan metode terapi memakai lada. Terapi. Lada. Lada. Lada yang dipakai masak itu diambil lada, di ujung jari sambil dibacakan doa. Kenapa pemilihannya kok lada? Itu Nah, ada itu apa dengan Panglima lada? bisa jawab. Nah, kenapa Panglima kok lada itu Jadi kenapa? secara ilmiah ini Gus, lada itu kan sifatnya panas Gus. Sifatnya panas, betul. Ya, nah itu saya tempelkan saja tuh di ujung-ujung jari kaki Gus. Nah, sambil saya doa-doain itu kayak ada satu energi yang membuat jin itu terasa kayak dibakar. Oke, jadi lada itu tidak hanya panas bagi manusia, tapi juga bagi jin. Iya, Oke. benar. Oh. Jadi itu dia merasa kayak ditusuk-tusuk oleh paku Cambukin ya. dan serasa kayak dibakar api gitu. Oke. Nah, jadi sehingga dia panas banget. Sebentar, ditambah- ini pertanyaan konyol sebenarnya. Kalau manusia itu kan ada orangnya yang sifatnya relax, enjoy, lucu kayak saya umpamanya. Itu kalau jin itu ada nggak sih yang lucu-lucu gitu? Jadi kalau dikasih ada. lada, Ya. mbok sekalian cabenya. Umpamanya. Ada nggak yang seperti itu? Karakter jin umpamanya. Iya. Kalau karakter ada ya Panglima. Ada suka, ada mungkin suka marah-marah, Ya. emosional. Ya. Ada nggak jin yang funny kayak saya itu? Ya, tadi kalau ditanyakan pada saat pengobatan itu Pengobatan. rata-rata jinnya jin yang jahat gitu karena jin dia jahat. kan memang ditugaskan untuk menganiaya manusia. Tapi kalau yang pertanyaan Gus Miftah, ada nggak yang lucu? Ada banyak di beberapa lokasi yang kita datangi penelusuran. Ya, ada salah satu episode waktu itu kita menelisik sebuah pohon beringin yang angker, katanya pohon beringin keramat. Pada saat pembangunan tempat itu dia nggak bisa di bulldozer, malahan mesinnya yang rusak, Jadi pohonnya nggak bisa jatuh? nggak bisa jatuh. Oke. Ya akhirnya tidak bisa diruntuhkan. Ternyata di situ ada penjaganya, seorang kakek-kakek. Nah ternyata kakek-kakek ini lucu banget Gus. Dia naksir mediator kami yang bernama Ismi. Padahal dia masuk di badan Ismi. Jadi kayak mereka tuh si kakek kan naksir ini, Isminya nggak mau gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh sampai ngakak gitu. Ada sih salah satu episode dan itu dari awal masuk sampai keluar itu lucu terus gitu si kakek malah Karena ngata-ngata. ada kejadian begini Mbak. Jadi kejadian di pondok itu ada anak kesurupan ceritanya. Tapi bukan pondok kita ya, kesurupan. Lah dibacakan sama temannya itu ayat kursi. Ternyata bacaan ayat kursinya ini salah. Justru yang membenarkan itu adalah jin yang ada yang di dalamnya itu. Bacaan kamu salah katanya. Jadi Ada malah yang gitu. dibacakan ayat kursi malah dia membenarkan tajwidnya. Keren banget tau itu jinnya itu. Ada Nah yang barangkali gitu juga. pertanyaannya begini. Berapa lama kalian sudah memulai praktek pengobatan ini? Sejak kapan? Ya, kalau saya pribadi sebelum tergabung dengan Ranalisti, saya sudah hampir 20 tahun, Gus. Sudah 20 tahun? Iya. Jadi kita buka praktek secara resmi berdua. Kita berpartner itu baru 3 3 tahun ini. Partnernya baru 3 tahun? Iya. Jadi sebelumnya beliau solo karir gitu Gus. Oh solo karir. Jadi saya dari masih saya di Aceh, saya udah ngobatin orang gitu. Kenapa Panglima memutuskan terjun ke dunia ini? Apa dulu belajarnya di mana? Sebenarnya saya tidak memutuskan saya menjadi seperti sekarang ini gitu. Tapi mungkin alam dan membentuk saya menjadi seperti ini gitu. Jadi awalnya juga saya nggak percaya dengan hal mistis gitu, karena saya pernah mengalami sakit gitu dan ternyata sakitnya kok aneh ya. Saya berobat ke dokter, saya nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata ada satu orang yang bisa melihat kamu ini terkena nih gangguan. Bergurunya Mas Panglima kemana aja? Aduh, kalau bergurunya banyak Gus. Jadi Gurunya banyak. Oke. Tapi artinya tetap ada guru ya? ada Gus, ada. Kebetulan kakek saya juga dulu kan di Aceh seorang ulama gitu. Tapi memang dari kecil punya kecenderungan tentang ini, kalian berdua itu? Tentang spiritual gitu? Kalau Panglima memang mungkin sudah dari kecil ya beliau memang punya kelebihan gitu. Kalau saya
saya bukan anak indigo Gus, tapi saya tertarik untuk mempelajari pengobatan yang sifatnya spiritual. Enggak, tertariknya itu karena kenal dengan beliaunya. Oh enggak, sebelum kenal beliau saya punya banyak guru. Bisa dibilang 15 tahun saya mencari guru yang tepat gitu. Saya mempelajari banyak ilmu spiritual. Karena saya pengen dikala nanti saya sudah pensiun dari dunia artis, saya sudah punya investasi untuk tetap bermanfaat bagi masyarakat di bidang yang saya senangi. Dan saya senang pengobatan gitu loh Gus. Nah alhamdulillah setelah ketemu Panglima, saya merasa, oh ini ilmu yang dimiliki Panglima ini sangat simpel, sejalan dengan ajaran agama dan ngefek gitu loh. Akhirnya saya minta beliau untuk menjadi guru saya. Awalnya saya pasiennya beliau, Gus. Oh, awalnya pasien. Pasien. Saya memang punya keinginan untuk bisa membantu orang. Jadi bisa dilihat deh bagaimana di Terawang, apakah memang saya ini mencari ilmu pengobatan ini demi untuk popularitas atau memang saya pengen berguna buat masyarakat. Akhirnya dikabulkan. Nah, setelah saya belajar, terus beliau yang ngajak untuk berpartner. Kita partner aja buka klinik gitu. Wah, kalau saya buka klinik berarti artinya saya harus terjun langsung. Padahal saya kan ilmu saya belum cukup gitu. Gak apa-apa, kita kan nanti sama-sama gitu. Jadi ibaratnya klinik medis, Panglima dokternya, saya susternya gitu. Oh, ada nggak kalau yang selama Ratna dan Panglima ketahui, di TV ataupun di mana, yang sebenarnya itu cuma modus saja teriak-teriak. Iya, tahu. Ada juga yang karena memang kan kalau orang kesurupan beneran dengan yang dibuat-buat itu memang beda, Gus. Dari auranya juga beda, dari suara, getaran suara juga beda, dari tatapan mata juga beda gitu. Oke. Terkadang yang pura-pura sama yang betul-betul kesurupan beda ya. saya bisa bedakan gitu. Mas Panglima bisa? Bisa. Walaupun dari kejauhan gitu misalnya, saya tahu itu yang asli kesurupan dengan dia buat-buat. Saya sering ditanya, bagaimana kemudian kita berobat dengan hal-hal seperti itu, gitu kan? Ya. Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid dalam kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah mengungkapkan ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan ketika berkaitan dengan proses pengobatan. Coba kita lihat. Yang pertama, saat akan berobat seorang muslim harus meluruskan niatnya. Orang yang sakit berniat untuk menjaga kesehatannya agar ia tetap kuat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita sakit, kita berikhtiar sehat, itu tujuannya adalah supaya mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya kemudian disebutkan mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Makanya kita harus sehat. Harus sehat. Jadi tujuannya itu adalah supaya kita lebih taat banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mengobati seperti beliau-beliau ini, menurut syekhnya tadi itu, harus berniat untuk membantu saudaranya. Untuk menolong semampunya. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa, jangan dibisa-bisakan. Ya. Sebenarnya nggak ada persoalan dengan pengobatan apapun. Yang menjadi persoalan adalah yang sebenarnya dia tidak mampu, tetapi dimampu-mampukan. Yang sebenarnya dia tidak tahu, ditahu-tahukan. Ya. Saya jujur, Mas Panglima, kalau saya tanya jawab dengan santri soal agama, ketika saya ditanya nggak tahu, ya saya jawab nggak tahu. Sorry, Abah belum tahu ilmunya. Pembahasan kita semakin menarik saja. Nah untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena ngobrol bareng Gus Miftah akan kembali setelah yang satu ini.